tersimpang siur mengenai cuci hidung. Padahal saya sendiri melakukannya, apalagi ketika sedang pilek. Aduh, itu enak banget. Jadi cuci hidung ini bukan untuk mencegah orang terkena virus corona sampai akhirnya Anda boleh melewatkan prokes ya. Ini bukan berarti Anda tidak perlu divaksin dengan cuci hidung. Karena ini menjawab banyak mitos-mitos yang beredar di grup-grup keluarga. Jadi kalau Anda udah capek berdebat, bagaimana cara cuci hidung yang benar? Nah ini lihat aja di caranya yang benar dengan Dr. Niken, spesialis THT. Ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Niken Ageng Rizky, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, atau yang disingkatnya THTKL. Jadi pada hari ini saya mau menjelaskan ke teman-teman semua tentang apa sih manfaat cuci hidung. Nah, mungkin teman-teman sudah agak familiar ya dengan cuci hidung ini, terutama pada masa pandemi seperti ini. Cuci hidung itu sudah mulai meningkat pamornya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, cuci hidung itu sudah sangat direkomendasikan oleh dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher atau dokter THTKL. Nah, kenapa sih kok kita harus cuci hidung? Jadi cuci hidung itu fungsinya untuk membersihkan saluran napas atas kita, khususnya pada rongga hidung dan juga sinus, dan juga dapat meningkatkan imunitas saluran napas atas kita. Selain juga dapat membersihkan dari virus, alergen, bakteri, dan polutan atau udara yang mengiritasi hidung kita sehari-hari. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, rupanya hidung kita itu punya tugas yang berat banget, yaitu fungsinya untuk memfilter udara kotor yang kita hirup sehari-hari, yang jumlahnya banyak sekali, yaitu 1,5 juta ton per hari. Bayangin ya, sama filter AC aja hidung kita kerjanya lebih keras nih. Nah, seperti halnya kita melakukan gosok gigi di rumah sehari-hari, kan sehari minimal 2 kali gosok gigi, begitu juga mandi. Nah, cuci hidung juga harus dilakukan minimal 2 kali sehari, itu pada orang sehat. Nah, kalau teman-teman lagi sakit, misalnya kena alergi, lalu ada rhinosinusitis, lalu terinfeksi virus, kayak misalnya pandemi COVID, dan juga infeksi bakteri atau yang lainnya, cuci hidung harus dilakukan minimal 3 kali sehari. Dan jumlahnya pun nggak cuma 1 semprot ya, tapi 3 semprot tiap lubang hidung. Untuk gimana caranya? Yuk kita simak. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan cuci hidung adalah kita siapkan cairan isotonis, yaitu menggunakan NaCl atau sodium klorida 0,9%. Lalu kita menggunakan Transofix. Nah, Transofix ini untuk mengalirkan si NaCl-nya tersebut. Kita buka dulu sealnya dan kita lihat bahwa Transofix ini ada yang bagian tajamnya. Lalu kita masukkan di bagian in. Nah, jadi bisa keluar cairan infusnya. Dan juga kita gunakan squid 10 cc. Nah, untuk squid sendiri bisa bervariasi ukurannya ya, tapi paling kecil kita bisa gunakan 10 cc. Dan jangan lupa squidnya harus steril dulu ya. Dan untuk cuci hidung ini kita tidak perlu menggunakan jarum, jadi hanya bagian badannya saja. Untuk gampangnya teman-teman harus lihat megangnya seperti ini. Jadi ini ada wingnya, sampingnya, lalu kita tembak nanti cairannya seperti ini. Itu. Dan kita dapat siapkan gelas buat di rumah untuk mengalirkan NaCl-nya ke sini. Dan juga kalau tidak ada wastafel bisa gunakan baskom. Setelah Transofixnya ditusukkan ke cairan infusnya, lalu kita tuangkan ke gelas atau wadah yang ada di rumah. Jadi cairan infusnya diambil. Kalau teman-teman bisa gunakan gelas ataupun cangkir yang ada di rumah ya, taruh di atas wastafel. Terus posisi kepalanya seperti ini, nunduk, miring, buka mulut, tahan napas. Lalu bilang ah. Nah, cairan infusnya bisa keluar di hidung sebelahnya atau di hidung yang sama, tergantung dari kondisi hidung kita. Nah, jangan lupa tiap lubang hidung dilakukan 3 kali ya, jadi jangan hanya sekali saja. Oke. Nah, seperti terlihat, cuci hidung sama sekali tidak sakit. Kalau misalnya teman-teman juga lagi ada kotoran atau misalnya ada ingus di lubang hidung, itu bisa langsung keluar loh dan langsung bersih. Dan kalau misalnya teman-teman juga lagi habis mimisan, ini juga sangat baik sekali agar membersihkan bekuan darah yang ada dalam rongga hidung kita. Jangan lupa untuk dilakukan di lubang hidung yang sebelahnya ya. Nah, pada hidung kiri gampangnya pakai tangan kiri. Kalau misalnya, "Dok, kok hidung saya cuma keluar cairannya di lubang yang sama, nggak seberangnya?" Itu tergantung dalam kondisi hidung kita. Kalau misalnya teman-teman ada pembengkakan atau ada tulangnya bengkok, bisa saja cairannya keluar di lubang hidung yang sama juga.
Sekali lagi. Ambil tisu. Bilas dulu. Buang ingusnya. Oke. Jangan lupa habis cuci hidung, ingusnya disering-seringkan dengan tisu. Jadi gimana habis cuci hidung rasanya? Lega nggak? Lebih segar. Wah, enak banget ya rasanya, lihatnya juga segar. Ayo teman-teman juga jangan lupa di rumah untuk lakukan cuci hidung biar hidungnya juga terasa segar dan sehat. Oke, untuk mitos yang pertama, katanya cuci hidung cepat bikin PCR negatif. Nah, teman-teman harus ingat dulu nih bahwa misalnya kita terpapar virus, misalnya COVID-19, itu virusnya akan berjumlah banyak, dia bereplikasi dalam tubuh kita. Dan COVID-19 itu tidak hanya bikin pilek atau anosmia atau infeksi saluran napas atas, tapi kita juga tahu bahwa bila virusnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, virusnya akan bereplikasi atau bertambah banyak, sehingga bisa menimbulkan gejala di organ yang lainnya seperti misalnya pencernaan, ke ginjal, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya virusnya sudah masuk ke seluruh darah, seluruh tubuh, tentu dengan cuci hidung saja tidak akan bisa menghilangkan virus yang sudah ada dalam di darah kita. Tapi cuci hidung dapat menjaga imunitas saluran napas atas kita sehingga kita tidak terpapar virus dan virusnya tidak gampang masuk ke saluran napas. Jadi kita harus bayangin hidung kita ini ada sapamnya yang dapat mengizinkan maling masuk atau tidak, yaitu malingnya yang bakteri tadi, alergen, dan juga virus. Kalau misalnya sapamnya kita kuat, kita lakukan cuci hidung, otomatis kita juga akan menjadi lebih sehat dan tidak rentan terpapar dari infeksi-infeksi saluran napas atas. Oke, yang kedua, cuci hidung itu bisa bikin hilang polip hidung nggak ya, Dok? Nah, polip hidung sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Memang banyak polip yang disertai juga dengan rhinosinusitis. Pada kasus rhinosinusitis, memang cuci hidung merupakan terapi yang direkomendasikan oleh dokter-dokter spesialis THT-KL. Tapi, bila polipnya sudah menutupi saluran napas atas, apalagi sudah bikin kesulitan bernapas dan memerlukan tindakan pembedahan, maka teman-teman jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter THT-KL di tempat yang terdekat, sehingga diputuskan apakah memang perlu operasi atau tidak. Oke, apakah cuci hidung bikin cepat sembuh pada saat kita lagi pilek? Nah, penting banget ya teman-teman kalau lagi pilek, silahkan lakukan cuci hidung karena seperti kita udah jelasin tadi, bahwa si cairan isotonis ini atau NaCl 0,9% dapat mengurangi pembengkakan dari saluran napas atas dan juga di sinus, dan dapat juga membersihkan hidung dan sinus paranasal kita dari lendir karena infeksi saluran napas atas pada saat kita pilek. Jadi kalau teman-teman lagi kena pilek atau infeksi alergi dan juga rhinosinusitis, jangan ragu untuk melakukan cuci hidung, tapi harus dengan cairan NaCl 0,9% ya. Oke, mungkin teman-teman juga mendengar berita bahwa cuci hidung tuh hoax loh, katanya bisa nyembuhin COVID. Nah, kita juga tahu bahwa untuk COVID-19 sendiri itu infeksinya sudah bermacam-macam. Kalau misalnya teman-teman terkena diare karena infeksi COVID-19, tentu saja cuci hidung menjadi nggak nyambung untuk terapinya. Cuci hidung sendiri merupakan terapi yang direkomendasi oleh Perhimpunan Dokter THT-KL di seluruh dunia dan juga sudah termasuk dalam guideline, dan teman-teman juga cuci hidung ini harus tahu bahwa sudah masuk di beberapa jurnal kedokteran juga. Jadi memang kalau memang teman-teman terkena penyakit saluran napas atas, cuci hidung sangat baik untuk dilakukan. Dok, kalau saya campur air keran pakai garam di rumah boleh nggak sih, Dok? Nah, untuk cuci hidung sendiri kita harus menggunakan cairan isotonis. Jadi sifat isotonisnya sendiri itu dapat mengurangi pembengkakan di saluran napas atas kita. Nah, bila teman-teman menggunakan air di rumah seperti air keran atau air minum dan mencampurkan garam dapur sendiri, tentu saja konsentrasinya, manfaatnya, dan sterilitasnya tidak akan sama dengan cairan isotonis yang dirasakan oleh dokter. Mungkin banyak juga teman-teman, aduh kalau saya pilek saya biasanya diburah aja, Dok, atau pakai uap, kasih minyak kayu putih atau cairan-cairan lainnya, atau diuap pakai resep dokter. Nah, tentu saja ini berbeda ya dengan terapi uap. Jadi pada cuci hidung ini kita mencari
high volume, high pressure-nya. Nah, untuk volume dan tekanan ini kita harapkan dapat membersihkan lendir ataupun kotoran yang ada di rongga hidung dan juga di nasofaring atau yang di belakang hidung. Karena di nasofaring ini rupanya tuh tempat banyaknya virus hinggap, alergen itu hinggap di situ, dan juga bakteri yang jahat akan masuk ke tubuh kita hinggap di nasofaring. Jadi kita membutuhkan tekanan dan volume yang besar agar nasofaring dan hidung kita tuh juga bersih. Cuci hidung ini dapat dilakukan dari bayi hingga dewasa. Jadi selama prinsipnya kita punya hidung, kayak kita gosok gigi, pasti seumur hidup kita dari kecil gosok gigi dong sampai tua. Nah, pada anak-anak juga ini juga direkomendasikan. Banyak juga nih moms and bapak-bapak yang nanya, "Dok, kalau misalnya anak saya cuci hidung ketelan gimana?" Nah, kalau misalnya cuci hidung tipsnya jangan lupa anaknya diminta untuk nunduk, posisinya miring 90 derajat dan ngomong A. Tujuannya agar otot yang menelan kita tuh kekunci, jadi nggak akan masuk ke tenggorokan. Tapi kan anak saya nangis-nangis sih dok, jadi harus gimana? Kalaupun misalnya anaknya nangis itu justru akan lebih menguntungkan karena ototnya jadi ketutup. Dan kalaupun ada cairan yang ketelan sedikit itu juga nggak masalah karena toh cairan isotonis ini merupakan cairan steril yang biasa kita masukkan lewat infus, jadi nggak apa-apa ya moms ya. Dan bapak-bapak juga jangan khawatir. Nah, kalau pada anak-anak tipsnya kita bisa mencontohkan dulu sebagai orang tua ke anak-anak agar anak-anaknya juga akan meniru orang tuanya. Banyak yang nanya nih, "Dok, kalau misalnya saya cuci hidung, kira-kira kan nembus ke otak gak sih dok?" Nah, tentu saja dari tulang hidung dan dari rongga tengkorak kita ini ada batasan tulang-tulangnya masing-masing. Jadi kalau kita siram air, gak akan nembus tuh ke otak atau ke mata seperti yang ditakutkan pada umumnya. Dan ini sangat aman, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan minimal pada orang sehat. Ingat ya, 2 kali sehari. Kalau misalnya teman-teman lagi sakit, dilakukan 3 kali sehari. Misalnya kita ada tertelan makanan atau minuman ataupun cairan cuci hidung dan masuk ke saluran paru-paru atau trakea, fungsi tubuh kita tuh punya respon sendiri terhadap benda asing. Jadi misalnya kita keselak makanan, pasti kita akan batuk-batuk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Dan cairan isotonis ini juga merupakan salah satu yang kalau kita gunakan pada saat terapi uap. Jadi ini sangat aman dan sangat bermanfaat bagi saluran napas atas kita. Teman-teman pasti udah pernah merasakan berenang kan ya? Kira-kira kalau air kemasukan rongga hidung tuh kan rasanya seperti itu. Nah, mungkin pada awal rasanya agak sedikit kaget, seperti kayak kita berenang. Tapi kan setelah itu kita dapat terbiasa, dan kalau teman-teman sudah merasakan manfaatnya cuci hidung, pasti akan ketagihan. Kita perlu ingat bahwa air biasa yang digunakan di rumah itu mengandung larutan-larutan seperti senyawa merkuri, timbal, dan lainnya yang dapat mengiritasi saluran napas atas kita. Jadi jangan menggunakan air keran biasa ya buat teman-teman cuci hidung. Cuci hidung harus menggunakan cairan isotonis yaitu NaCl 0,9% yang memang konsentrasinya sudah diatur sedemikian rupa. Dok, ini kan di pasaran banyak banget nih cairan cuci hidung katanya. Nah, yang harus kita pilih itu yang apa sih? Nah, pada teman-teman kondisi yang mencegah dari infeksi atau sedang menjaga kesehatan, dapat teman-teman beli cairan infus NaCl 0,9% ataupun yang larutannya isinya larutan isotonis. Jadi kalaupun berbagai merek itu teman-teman menemukan misalnya di portal belanja online atau di apotik, cari yang larutannya isotonis ya teman-teman. Kita sekarang masuk di masa dimana orang kalau di swab itu kayaknya wajar-wajar aja. Udah sering kan? Zaman dulu kayak orang takut banget, tapi sekarang orang malah cenderung berani. Ada yang swab sendiri malahan. Ketika mereka di swab, ada yang ngeluh, kok swabnya rasanya beda ya? Boleh nggak sakit? Akhirnya cuma kayak dikulik-kulik doang di ujung hidungnya. Itu mah ngupil, bukan swab namanya. Ada juga swabnya sampai sakit banget. Nah, sebenarnya swab itu bagaimana sih caranya? Supaya Anda bukan tahu cara mempraktekannya, tapi maksudnya kalau misalkan Anda di swab, Anda tahu nih swab beneran apa enggak. Kadang-kadang mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Swabnya asal-asalan. Hasilnya kan jadi nggak akurat. Ini dia cara swab yang benar oleh Dr. Niken, spesialis THT. Ini dia. Halo semuanya, satu hal lagi. Rupanya kan sekarang menjamur banget ya melakukan swab antigen mandiri di rumah. Nah, teman-teman harus ingat juga nih, melakukan swab mandiri itu banyak juga yang ketemu hasilnya yang false negatif atau negatif palsu karena cara pengambilan yang salah.
Nah, itu harus dilakukan di rongga nasofaring karena memang kita tahu bahwa rongga nasofaring itu di belakang hidung ada tempat berkumpulnya dan akumulasi dari virus, bakteri, dan juga alergen. Jadi kenapa harus dilakukan di situ? Karena memang sampelnya adanya di situ. Beda kalau misal teman-teman hanya melakukan swabnya di rongga hidung bagian depan, nah itu bisa didapatkan hasil yang false negatif atau negatif palsu karena memang virusnya tidak hinggap di situ, dia akan terbawa ke belakang dalam hitungan sepersekian detik. Nah, kan banyak teman-teman mungkin lihat di sosial media atau lihat di portal-portal berita gitu, katanya gampang banget nih melakukan swab, tinggal dicolok-colok aja, asal kita nangis terus nanti hasilnya dapet. Nah, itu juga merupakan cara yang salah ya, karena kalau misalnya teman-teman hanya bikin nangis aja, selain teman-teman jadi rugi, keluar air mata, tapi itu juga sebenarnya hanya mengenai dari kelenjar air mata yang ada di bawah tulang hidung kita. Apalagi untuk teman-teman tenaga kesehatan, melakukan swab itu harus di rongga nasofaringnya, yaitu rongga yang terletak di belakang hidung kita, kira-kira posisinya sejajarnya di telinga kita. Baik anak-anak atau dewasa, baik baru lahir ataupun pada usia tua, swab itu harus di nasofaring, jadi bukan di nasal. Memang sih ada pedoman-pedoman di luar negeri yang merekomendasikan untuk melakukan swab di rongga hidung, tapi memang itu bukan dilakukan untuk tenaga medis, apalagi untuk hasil diagnosis pasti. Jadi kalau misal teman-teman bergejala, lalu sudah dari 3 hari atau sudah 5 hari, teman-teman silakan lakukan swab antigen yang dibantu oleh tenaga profesional atau dari tenaga kesehatan, dan minta untuk hasilnya harus dari nasofaring ya diambilnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk melakukan swab antigen, minimal waktu tercepat adalah ketika sudah bergejala 3 hari. Jadi jangan teman-teman misalnya waktu lagi demam hari pertama langsung melakukan swab antigen. Tentu saja hasilnya akan menjadi false negatif. Ya, karena tubuh kita sendiri membutuhkan waktu agar antigen tersebut terbentuk minimal 3-5 hari. Jadi untuk melakukan diagnosis pasti apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, teman-teman harus ingat tetap lakukan swab RT-PCR. Tentu saja RT-PCR ini harganya kan sudah lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan ragu, biar teman-teman bergejala, silakan lakukan swab RT-PCR. Semoga tips hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap melakukan prokes, dan semoga teman-teman bisa melakukan cuci hidung di rumah dengan mudah. Selamat mencuci hidung. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.